Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Auda dari kelompok Sigma Pradivisi-K. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gelombang. Materi gelombang pada sekolah menengah atau SMA diajarkan saat kelas 11. Kenapa saya memilih materi gelombang? Karena materi gelombang merupakan salah satu materi terfavorit saya. Oke, kita akan langsung masuk ke penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi atau pengertian gelombang itu sendiri. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gejala gelombang bisa diamati dengan mudah. Nah, contohnya itu dari gelombang air laut akibat hembusan angin. Selama merambat, gelombang akan memindahkan energi tertentu dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tetapi medium perambatannya ini tidak ikut berpindah. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya, yaitu mengenai macam-macam gelombang atau klasifikasi gelombang. Nah, gelombang berdasarkan medium merambatnya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, apa sih gelombang magnetik itu? Gelombang magnetik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, jika tidak ada medium, gelombang ini tidak bisa terjadi. Nah, apa aja contohnya gelombang mekanik ini? Yang pertama ada gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang air laut. Yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Artinya gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang ini bisa bebas merambat dalam ruang hampa sekalipun. Nah, apa aja contoh dari gelombang elektromagnetik ini? Yang pertama ada gelombang cahaya, gelombang radio, gelombang sinar X, sinar gamma, sinar inframerah, dan sinar ultraviolet. Yang kedua, gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Yang pertama ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Ciri dari gelombang longitudinal ini, gelombangnya memiliki rapatan dan renggangan. Contoh dari gelombang longitudinal ini adalah gelombang bunyi, pegas, dan seismik primer. Biasanya contohnya itu per, ada rapatan, ada renggangan. Nah, yang kedua itu ada gelombang transversal. Gelombang transversal itu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contoh dari gelombang transversal ini adalah gelombang tali, gelombang cahaya, gelombang sekunder, dan lain-lainnya. Gelombang transversal ini biasanya terdiri dari satu buah bukit dan satu buah lembah. Ya, itu satu gelombang. Yang ketiga ada gelombang berdasarkan amplitudonya. Gelombang berdasarkan amplitudonya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Apa itu gelombang berjalan? Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, setiap titik yang dilalui gelombang, amplitudonya selalu sama besar. Contohnya itu contoh dari gelombang berjalan adalah gelombang air. Nah, yang kedua itu tentang gelombang stasioner. Gelombang stasioner ini adalah gelombang perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang amplitudo dan frekuensinya sama tetapi arah rambatnya berlawanan. Nah, titik yang bergetar dengan amplitudo maksimum itu disebut perut, dan sedangkan titik yang bergetar dengan amplitudo minimum disebut sebagai simpul. Jadi ada perut, ada simpul. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai besaran-besaran dalam gelombang. Yang pertama itu ada amplitudo. Tadi kan kita udah bahas amplitudo nih, tapi kita belum tahu pengertian amplitudo sendiri itu apa. Nah, amplitudo itu adalah simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter. Simbolnya itu A, dengan satuannya itu meter M. Yang kedua ada panjang gelombang, yaitu lambda. Jika ditinjau dari gelombang transversal, panjang gelombang adalah jarak antara puncak yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan. Nah, kalau misalkan ditinjau dari gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara dua rapatan atau jarak
antara dua renggangan yang saling berdekatan. Nah, yang ketiga itu ada frekuensi. Frekuensi itu banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detiknya. Yang keempat ada periode. Periode itu waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombangnya. Seterusnya ada yang kelima ada cepat rambat gelombang, yaitu panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu. Nah, kalau tadi kita bahas tentang klasifikasi gelombang dan besaran-besaran gelombang, sekarang saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat gelombang. Nah, apa aja sifat dari gelombang? Kita akan bahas satu persatu. Sifat yang pertama gelombang memiliki sifat itu pembiasan atau refraksi, yaitu merupakan peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium. Dua mediumnya berbeda. Jika medium yang dilalui berbeda, maka indeks bias medium juga berbeda. Nah, perbedaan indeks biasa inilah yang menyebabkan cepat rambat cahaya berbeda, sehingga seolah-olah ada pembelokan arah lintasan cahaya. Yang kedua ada difraksi. Difraksi itu artinya pelenturan. Difraksi atau pelenturan adalah penyebaran gelombang saat melalui celah sempit. Nah, contoh dari difraksi sendiri ini ada pada gelombang cahaya, yaitu terbentuknya rumbai atau garis gelap dan terang pada layar. Yang ketiga ada refleksi atau pemantulan. Apa itu refleksi? Refleksi adalah perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Pemantulan ini ternyata mengacu pada suatu hukum yang disebut hukum pemantulan. Nah, apa itu hukum pemantulan? Hukum pemantulan adalah yang pertama, besarnya sudut datang dan sudut pantul adalah sama. Yang kedua, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar. Itu tadi dari hukum pemantulan. Yang keempat ada interferensi. Apa itu interferensi? Interferensi adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya. Nah, yang kelima ada efek Doppler. Efek Doppler itu adalah efek berubahnya frekuensi bunyi akibat adanya kecepatan relatif antara sumber dan pengamat. Sebenarnya ada beberapa sifat dari gelombang yang belum saya sebutkan, namun jujur saya kurang mengerti tentang sifat-sifat gelombang yang belum saya jelaskan ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurangnya saya mohon maaf sekali. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai, dan saya juga meminta maaf karena kelalaian saya tidak mengumpulkan tugas sehingga saya mendapatkan sanksi membuat tugas video ini. Saya mengucapkan terima kasih dan minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya Faris Auda, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.